Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga Anda baik-baik saja, tetap dalam keadaan sehat, dan semoga puasa Anda di bulan Ramadan ini diberikan kemudahan, kelancaran, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa kita ngobrol seputar puasa ya. Kalau di dalam Islam itu kan ada puasa sunnah Senin Kamis, puasa di hari Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa di bulan Rajab. Kemudian ada Arafah Tarbiyah. Nah, yang wajib itu adalah ada puasa Ramadan, wajib selama sebulan penuh. Ada juga puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ragam puasanya orang Jawa. Ya, bagi Anda yang mungkin masih mengikuti paham-paham kejawen, tentu tidak asing dengan apa yang nanti akan kita bahas. Terlepas apakah puasanya orang Jawa ini selaras atau ada di dalam agama-agama tertentu. Namun yang jelas orang Jawa itu memang terkenal senang tirakat, terutama para pendahulu, apalagi dengan tirakat puasa, karena puasa itu adalah salah satu cara seseorang untuk mengekang hawa nafsunya sehingga bisa memasuki bilik-bilik spiritual yang ada di dalam dirinya dan selalu menemukan nilai-nilai spiritual yang baru ketika laku puasa itu dijalankan. Jadi di Jawa itu ada puasa weton, walaupun di Islam itu juga walaupun masih jadi perdebatan ya, namun banyak juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahwa puasa pada hari kelahiran itu juga merupakan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah dulu juga setiap hari Senin itu berpuasa, karena Rasulullah lahir pada hari Senin. Puasa weton versi kejawen ya. Jadi memang ada puasa weton, yaitu puasa di hari pasaran kelahiran seseorang. Ya, kalau misalnya Anda lahir hari Selasa Kliwon misalnya, nah Anda akan melakukan puasa weton di hari Selasa Kliwon itu. Tujuannya adalah untuk menguatkan sukma, membersihkan energi-energi sangkolo-sangkolo negatif ya, untuk ngelarung hal-hal yang negatif yang berimbas kurang baik untuk diri kita, khususnya untuk orang yang melakukan puasa weton itu. Jadi puasa weton itu adalah puasa yang dilakukan pada hari kelahiran atau hari plus pasaran saat orang itu lahir. Kemudian ada puasa yang tidak makan apa-apa ya, jadi dia tidak makan apa-apa baik saat sahur maupun buka, kecuali minum air putih. Jadi hanya dibolehkan minum air putih saja. Itu adalah salah satu laku juga yang dikenal oleh orang Jawa, khususnya penghayat kejawen yang masih asli. Namun tentu puasa ini sangat berat, karena kita hanya dibolehkan sahur dan buka menggunakan air putih saja, tidak boleh makan jenis makanan apapun ya. Kemudian ada puasa mutih. Di puasa mutih itu adalah puasa yang dilakukan seseorang
ya, yang sahurnya hanya nasi putih dan air putih. Bukanya juga nasi putih dan air putih. Jadi tidak boleh makan makanan yang lain selain nasi dan air putih. Nah, puasa mutih pun bertingkat-tingkat ya. Ada yang hanya 1 hari mutih, ya, 1 hari mutih. Ada yang 3 hari mutih, meningkat lagi 7 hari mutih atau 1 minggu, meningkat lagi 11 hari mutih, meningkat lagi 21 hari mutih, dan yang terakhir 41 hari mutih. Nah, biasanya tirakat ini memang bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan kadar kekuatan apa yang diberikan kepada kita oleh guru kita atau pengampu spiritualnya, istilahnya seperti itu. Nah, tujuannya yaitu untuk menguatkan sukma, untuk membersihkan segala kotoran yang ada di dalam diri, dan untuk bisa memasuki bilik-bilik spiritual yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Itu. Kemudian ada juga puasa putih ngepel. Jadi puasa putih ngepel itu adalah puasa mutih yang ketika kita buka sama sahur hanya boleh memakan 1 kepal nasi. Ada yang syaratnya hanya 1 kepal nasi syaratnya. Sahur 1 kepal nasi sama 1 gelas air putih dimakan dan diminum. Nanti buka hanya 1 kepal nasi, 1 gelas air putih. Ada yang kepal berurutan. Jadi misalnya 7 hari. 7 hari sahur itu harus 7 kepal atau 70. Ya, kalau kepal itu kan gini ya, 70 nasi. Dan cukup 1 gelas air. Kemudian nanti hari berikutnya hanya boleh 60 nasi dan 1 gelas air. Hari berikutnya hanya boleh 50 nasi dan 1 gelas air. Semakin ke depan sampai di 7 hari hanya boleh 10 nasi dan 1 gelas air saat sahur maupun saat buka. Itu adalah puasa ngepel kalau istilah Jawanya. Kemudian puasa nganyep. Puasa nganyep. Jadi puasa nganyep ini hampir sama dengan puasa mutih, namun boleh makan yang lebih beragam asal yang dimakan tuh harus anyep. Tidak boleh ada sesuatu yang ada rasanya. Ya, tidak boleh memakai bumbu-bumbu, pemanis, perasa, cabai, garam, moto, itu nggak boleh. Harus yang anyep. Jadi misalnya makan singkong, ya makan singkong. Kemudian misalnya mau makan sayur ya, misalnya sayur kacang atau sayur bayam, itu ya hanya boleh direbus saja dengan menggunakan air tanpa dikasih apa-apa. Itu adalah puasa nganyep. Hanya boleh makan sesuatu yang anyep, jadi tidak boleh ada rasanya ya. Kemudian puasa ngeruh, atau kalau istilah pesantrennya itu bilaruh. Itu kita hanya dibolehkan saat sahur atau buka memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak mengandung nyawa ya. Termasuk bumbu-bumbu yang terbuat dari sesuatu yang bernyawa tidak boleh dimakan ya.
misalnya kayak apa, terasi itu kan ada yang dari udang, kemudian Ajinomoto itu kan, moto itu kan juga ada campurannya hewan ya, entah itu udang ataupun ikan-ikan laut. Nah itu nggak boleh. Jadi harus sesuatu yang dikonsumsi itu tidak boleh mengandung nyawa. Nah biasanya orang-orang yang ngeruh ini lebih banyak mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan ya, seperti buah, sayur ya, kemudian tahu pun harus hati-hati, harus benar-benar tahu murni yang hanya dibuat dari kedelai dan tidak ada campuran-campuran minyaknya atau campuran-campuran airnya atau kandungan lain yang mengandung perasa atau bumbu yang terbuat dari sesuatu yang ada rohnya. Jadi semuanya nggak boleh ya. Ayam, misalnya daging, telur, itu nggak boleh karena puasa ngeruh bila roh. Kemudian ada puasa ngerobot. Jadi kalau ngerobot ini tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan yang sesuatu yang terlalu beragam. Biasanya ditentukan ya. Biasanya ditentukan, ada yang hanya tiga buah saja. Hanya boleh misalnya umbi-umbian, buah-buahan ya. Ada ngerobot itu yang khusus pantangannya adalah nasi ya. Jadi boleh makan tapi nasi jagung, boleh tapi nasi jagung. Makan mie, tadi kalau nasi tidak boleh. Boleh ada yang ngerobot seperti tadi ya. Jadi puasa ngerobot tapi ditentukan makan hanya tiga jenis misalnya. Misalnya hanya boleh makan singkong, jagung, sama ketela misalnya. Selain itu nggak boleh, dan air putih. Ya, selain itu nggak boleh. Apalagi daging-dagingan juga nggak boleh misalnya. Nah itu puasa ngerobot. Nah puasa ngerobot ini ada yang puasa tidak makan seperti biasa. Ya. Jadi memang dia sahur makan hanya nasi jagung atau makanan yang ditentukan, kemudian setelah sahur dia puasa, maghrib dia berbuka. Ada yang memang dia boleh makan, tapi hanya makanan-makanan yang ditentukan saja. Ya, ini misalnya pantangannya adalah nasi sama minuman yang manis misalnya. Ngerobot ini dia jalani selama 3 tahun misalnya, maka selama 3 tahun itu dia nggak boleh makan nasi dan minuman yang rasanya manis ya. Misalnya minum sirup, minum teh manis itu nggak boleh. Kopi harus pahit, nggak boleh manis. Nah dilakoni selama 3 tahun misalnya, seperti itu. Jadi selama 3 tahun itu dia boleh makan apapun kecuali yang disyaratkan itu tadi. Kemudian ada puasa ngebleng. Jadi puasa ngebleng ini yang sangat berat ini, karena memang dia loss ya, tidak boleh makan apapun ya selama sehari semalam. Kalau ngeblengnya hanya sehari semalam. Jadi misalnya ngebleng mulai jam 5 sore ya, dia boleh makan jam 5 sore, nanti sahurnya jam 5 sore ya, nanti 24 jam bukanya juga jam 5 sore. Ada yang ngebleng 3 hari misalnya, selama 3 hari berarti dia nggak boleh makan kalau dia misalnya mulai jam 5 sore ya.
jam 5 sore hari Senin misalnya, Senin, Selasa, Rabu sore itu dia baru boleh makan. Jadi selama 3 hari berturut-turut itu ngebleng namanya. Dan ini berat. Nah, ada yang lebih berat lagi. Ngebleng mutih. Nanti lebih berat lagi. Jadi dia sudah misalnya 3 hari ngebleng. Maka 3 hari ketika dia awal mau mulai ngebleng atau sahurnya itu hanya nasi putih dan air putih. Selama 3 hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Di 3 hari berikutnya itu baru dia puasa, dan puasanya juga harus dengan nasi putih dan air putih saja. Nah, baru boleh diperbolehkan makan bebas itu setelah jarak berapa jam sesuai dengan syarat yang diberikan oleh sang empunya atau gurunya. Nah, itu diantaranya yang lazim, yang secara umum sering dilakoni oleh para pelaku penghayat spiritual Jawa. Adapun yang lain tuh masih banyak sekali sebenarnya. Jenis-jenis tirakat puasa ala Jawa itu masih banyak. Ya, ada yang ekstrim sekali, misalnya puasa, misalnya penghayat kepercayaan atau ilmu sabdo dadi misalnya, ya, itu puasa sahurnya nasi dengan lombok. Jadi nasi harus hanya nasi putih dan lalapnya lombok, ya. Kemudian minumnya air putih 1 gelas. Kemudian nanti bukanya juga hanya itu. Jadi tergantung dari gurunya. Namun secara umum tadi yang sudah saya paparkan, jenis-jenis puasanya orang Jawa atau orang-orang yang memiliki penghayatan kepercayaan kejawen. Ya, itu. Saya termasuk orang yang cukup senang membahas seputar kepercayaan Jawa, ya, karena di Jawa itu banyak sekali filosofi yang sangat menarik, filosofi yang sangat dalam. Hampir semua hal yang menjadi laku, menjadi lakon, menjadi utur-utur Jawa itu nilai penghayatan dan filosofinya tinggi dan sangat dalam. Oke, kita lain kali bahas, ya, masih seputar tirakat, masih seputar puasa ataupun hal-hal yang lain. Oke, itu aja sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.